Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita langsung aja untuk materi hari ini adalah VLOOKUP. Ya, VLOOKUP di mana VLOOKUP itu untuk mencari lookup ya, mencari dari sebuah data, di mana datanya itu adalah data tabel. Jadi data tabel ini akan menjadi sebuah data utama dalam pencarian data-data yang lain. Ya, di sini kita mencoba kembali untuk memperlihatkan dari tabel ini. Jadi silahkan tabel ini menjadi tabel untuk pembuatan tugas untuk VLOOKUP. Silakan buat tabel ini dalam Excel. Ini tabel utama, yang kedua adalah tabel bantunya. Ya, sebenarnya ini bukan tabel bantu, bahkan ini bisa disebut tabel utama karena ini adalah tabel datanya. Jika tidak ada tabel ini, maka tabel yang besar ini tidak akan terisi menggunakan rumus VLOOKUP. Kita mulai saja. Jadi rumus dari VLOOKUP adalah apa? VLOOKUP. Di atas sudah ada contohnya. VLOOKUP. Kemudian kita apa lookup-nya? Lookup-nya adalah ke sini ya. Lookup-nya adalah ini. Kemudian jadi kita arahkan ke C5. Kalau ini dari layar di sini ya, C5. Silakan teman untuk melihat layar sendiri, di mana bagian manakah sel tersebut. Dipastikan ya, sel tersebut benar. Kemudian selanjutnya adalah untuk perintah pembatas. Pembatasnya itu dari satu rumus ke rumus yang lain itu ada titik, ada titik koma, ada titik 2 bahkan. Itu bagaimana versi spreadsheet-nya. Oke, kita di sini punya saya itu titik koma ya. Titik koma, tabel array-nya. Nah, tabel array. Nah, ini array, tabel array itu adalah ini ya. Ya, tabel array. Kemudian kita titik koma lagi. Kemudian kolom index number. Oke, kita jelaskan kolom index number itu dari mana? Kolom index number itu dari indeks ini ya. Indeks 1, 2. Gitu. Indeks ini. Jadi indeks ini menjadi kolom indeks. Ini untuk kolom A nomor 1, B nomor 2, C nomor 3, D, E, F terus ya. Itu kolom nomor kolom. Makanya kenapa biasanya di dalam pernah mungkin melihat sebuah tabel kok ada nomor-nomornya, buat apa gitu ya. Sebenarnya untuk selain manual, nanti di manualnya ada nih di sini. Manual selain untuk sebagai petunjuk manual, itu juga biasanya sebagai petunjuk di dalam Excel-nya sendiri. Oh, ini kolom berapa?
Yang di print itu petunjuk manual sih. Tapi kalau di sini biasanya bisa tanpa di apa namanya dilihatkan, ya, tanpa diperlihatkan, maka kita menghitung sendiri aja. Oke, kita VLOOKUP lagi, karena tadi hilang ya. Titik koma, kemudian kita arahkan ke sini, kemudian ini. Nah, ini nama obat. Nama obat nomor berapa kan nama obat? Nah, nama obat ini nomor 2 ya. Nomor 2. Kemudian kita pilih host. Oke. GG gliseril, betul ya. Tuh. Ini. Kemudian untuk berikutnya bisa di copy. Seperti itu. Kemudian untuk harga satuan juga seperti itu, hanya bedanya, oke, kita percepat aja. Mudah-mudahan nggak terlalu cepat. Sorry, ini lookup value-nya kembali lagi ke yang tadi. Kemudian ini tabel array-nya ke yang tadi. Kemudian kita masukkan indeksnya nomor berapa. Nah, untuk harga, karena di sini harga ya, maka indeksnya berapa? 3. Jadi oke, itu ya 200 ya. Oke, ini kolom biaya obat. Biaya obat itu dari mana? Dari jumlah obat dikali harga satuan. Oke, kemudian pajak dari mana? Dari persentase. Persentase 2%. Ya, 2% dari biaya obat yang telah dihasilkan. Kemudian jumlah bayar. Jumlah bayar itu pengurangan dari biaya obat dikurangi pajaknya. Kemudian nanti dijumlahkan jumlah bayarnya, kemudian kita totalkan dari jumlah bayar berapa total. Kalau total apa? Sum ya kemarin. Oke. Kalau rata-rata apa? Average. Bayar tertinggi apa? Max. Terendah apa? Min. Oke. Jadi seperti itu ya untuk VLOOKUP. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom ya, atau langsung ditanyakan aja. Langsung ditanyakan aja di grup biar teman-temannya tahu. Ya, kemudian ada tambahan untuk ada tambahan bonus lah, bonusnya itu ini ya. Jadi ini ada berbagai nama. Kenapa membonuskan ini? Karena akan dijelaskan tentang bagaimana database ini harus ada namanya normalisasi. Mungkin kalau mata kuliah database itu akan menemukan normalisasi ya. Akan menemukan tentang normalisasi. Bagaimana normalisasi itu? Salah satunya adalah jangan ada data yang double. Nah, bagaimana untuk menghilangkan data ini? Data ini kita blok ya. Datanya kita blok yang double-nya. Jadi pastikan dulu ini memang persis sama. Kemudian masuk ke mana? Ke data. Kemudian remove duplikasi.
Setelah remove duplikasi, kemudian kalau misalnya banyak kolomnya, silakan centang yang mau di eh, di filter untuk data yang akan dihilangkan duplikasinya, kemudian oke. Duplikasi selesai. Ya. Jadi seperti itu untuk materi, tadi materi tambahan saja. Ya. Untuk materi yang sekarang itu fill up, silahkan diulang kembali videonya jika masih belum paham, silahkan untuk datanya dari sana aja langsung. Jadi persis datanya itu, ya. Kemudian jika ada yang pertanyaan, silahkan masuk ke grup saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.